dalam dunia gelap yang sebelum apa sih sekarang ini, pernah nggak membunuh orang? Wah, itu mah ngaco. Nggak pernah sih. Nggak pernah. Nggak boleh nyamuk lagi tidur ya. Kalau nyamuk wajib itu. Nggak wajib, tapi emang kayak terganggu aja kan. Iya, terganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo viewer Ngaco, ngobrol lain lo Posko. Di bulan Ramadan saat ini kita akan ngobrol santai dengan seorang pemuda yang dulu pernah menggeluti atau hidup dalam dunia premanisme. Kita perkenalkan seorang pemuda namanya Cecep Agustiawan atau Bang Cek. Iya. Halo Bang Cek. Iya. Terima kasih sudah hadir di studio kita. Sama-sama. Kita ngobrol santai aja. Ini kan di bulan Ramadan, ini kan bulan penuh berkah. Amin. Bang C juga pernah hidup dalam dunia premanisme. Coba bisa diceritakan dulu awalnya gimana sih Bang C sampai bisa terjun ke dunia? Oh iya. Seperti itu. Mungkin saya awal-awal itu yang dibilang masuk ke dunia kelam ya, kelam. Dunia kelam itu ya bisa dibilang setelah mulai sudah kerja saya waktu itu ya. Udah kerja. Umur berapa waktu itu Bang? Kira-kira saya tuh kerja itu setelah lulus sekolah. Saya emang nggak ngelanjutin ke tingkat ini ya, ke tingkat lanjut ya. Setelah saya keluar dari STM waktu itu ya. Dulu baru saya masuk ke ada perusahaan di daerah Cikarang gitu ya, di daerah Bekasi. Nah itu saya baru mulai tuh. Mungkin juga karena faktor lingkungan juga. Yeah. Karena mungkin tahun-tahun di tahun berapa ya? 90-an kali ya. 90 lebih tuh. Pokoknya saya tuh setelah 98-an itu saya lulus sekolah. Nah, itu udah mulai masuk ke ya biasa dulu kayak masalah ngedrugs, minum dan lain sebagainya itu udah barang yang udah biasa lah. Malah saya kalau misalnya jalan di daerah kota Galur sini ada yang nawarin entah itu Hipnoril dan ya zaman-zamannya Pink Lady, Inex dan lain sebagainya itu kayak begitu tuh ya. Bahkan saya pernah sampai saya tuh dulu, saya jadi ingat dulu ya Masya Allah. Kadang saya juga agak ini gimana ya? Gemetar kali ya. Dengan dosa-dosa saya nih. Yeah. Saya dulu sempat beli game kayak dulu zaman Nintendo gitu ya. Mungkin sekarang PlayStation, dulu belum ada kayak PS ya. Itu sampai gara-gara saya jualan-jualan kayak teman ke teman kayak begitu sampai kebeli itu Nintendo zaman dulu tuh. Padahal mahal ya harganya. Padahal mahal itu. Keinget kayak begitu kadang sedih banget. Maksudnya sedih apa? Khawatir dengan kok jangan-jangan nanti anak saya juga begini lagi kayak gimana. Makanya dengan kayak begitu artinya buat saya sendiri nih jangan sampai saya berazam jangan sampai teman-teman yang lain kayak begitu lagi lah kira-kira. Gitu lagi. Tapi karena pergaulan lingkungan, kawan-kawannya sebenarnya gimana sih? Pergaulan lingkungannya bisa ceritain Bang C? Nah iya, mungkin kalau waktu itu di tempat saya di sana juga mungkin pergaulan juga ya, faktor lingkungan juga. Memang faktor lingkungan itu berpengaruh besar. Ya. Contohnya begini, ketika ada satu anak misalnya, satu orang dia memang baik gitulah. Tapi kalau lingkungannya itu buruk, setiap hari dia melihat misalnya perkelahian, mabuk, maksiat dan lain sebagainya. Dengan diri sendirinya, walaupun dia sekuat apapun, mungkin sehari dua hari lama-lama dengan terbiasa dan akhirnya dia akan mengikuti dengan gaya hidup di tempat situ, di lingkungan itu. Makanya lingkungan itu berpengaruh besar gitu lah. Kayak semacam budaya ikut-ikutan lah. Ikut-ikutan ya. Bahkan ada teman. Karena dulu masih ABG banget ya. ABG masih unyu-unyu lah. Ada juga beberapa teman saya yang udah overdosis kayak begitu. Dan alhamdulillahnya walaupun kayak gitu saya tuh nggak sampai, maksudnya sampai kan dulu ada sabu putau kayak begitu ya. Itu bahkan ada yang sudah insap pun karena memang dia mainnya di darah ya. Akhirnya dia overdosis, kalau bahasanya kalau sakau ya. Sakau. Iya. Sampai dia, yang saya tahu gitu lah. Sampai dia kayak gimana keluar darah dari hidung dan lain sebagainya. Itu kawan Bang C sendiri? Kawan, bahkan dia
udah taubat, udah lama nggak pakai gitu lah. Pas lagi datang sakaunya itu, saya ngelihat kayak gimana, sedihnya kayak gitulah. Karena yang saya tahu kalau kayak gitu kan ada di darah gitu, jadi muter terus, dia mengalir terus. Dan alhamdulillahnya saya nggak sampai kayak begitu. Sampai segitu ya. Berapa lama lah Bang Cia dulu? Ya saya sih nggak lama lah. Nah itu sampai akhirnya saya tuh ada keinginan gitulah, keinginan untuk berubah ketika saya udah mau masuk udah berkeluarga kalau nggak salah. Saya udah punya anak. Saya nikah itu tahun 2007. 2007. Oh, oke. Nah, pas punya anak, nah saya ngerasa deh tuh. Dan itu pun yang menyadarkan, bukan bahasanya apa, yang menyadarkan itu ada seorang teman saya juga ya. Sekarang udah pindah ke daerah. Sampai dia bilang kayak begini. Dulu dia datang ke rumah saya tuh di daerah Cikarang. Itu ada poster besar di ruang tamu gitulah. Gambarnya, abang kenal Che Guevara? Oh iya. Tokoh revolusioner dari Kuba. Ya, dia teman CS-nya Fidel Castro. Itu ada tuh. Che Guevara itu lambangnya kan dia pakai baret merah, ya baret hitam ada bintang merah. Nah, itu memang dulu sebelumnya memang saya tuh dengan kayak begitu, bagi saya seorang revolusioner nih, seorang apa dan lain sebagainya nih, punya daya juang dan lain sebagainya. Zaman muda dulu tuh ya, aktivis lah kalau bahasa kita aja. Nah saya ngelihat, keren juga nih. Nah sampai teman itu bilang begini, Cep, itu siapa? Kata teman saya itu. Emang lu nggak kenal sama dia? Bahasanya. Lu masih katro dulu ya, masih nggak tahu ya? Bukan, katanya. Itu siapanya lu? Terus orang tua lu mana fotonya? Memang di sekeliling tembok saya nggak ada itu foto. Ada dia doang, dia bilang. Dan itu gede juga ya? Dan itu gede juga. Zaman poster itu kalau nggak salah ukuran 60-80 lah, gede gitu ya. Nah pas ini, terus saya pikir, kata teman saya, terus ngapain lu nggak kalau dia bukan siapa-siapanya lu, sedangkan kedua orang tua lu juga nggak ada di foto di situ. Nah, saya berpikir, kok iya juga nih. Sampai dia cerita kayak begini, bro, padahal ada seorang revolusioner Islam. Nah, revolusioner dia dalam ahli perangnya jago, dia dalam sama sahabat-sahabatnya juga baik, dengan keluarganya, dengan anak istrinya, dengan cucunya. Bahkan dia siasat perangnya sebagai pemimpin perang juga, dia hebat. Ada, dia bilang kayak begitu. Terus padahal saya itu lahir dan besar itu di lingkungan Islam. Ibu saya Islam, kecuali kalau mualaf dan lain sebagainya ya. Saya dari kecil Islam, tapi Islam KTP. KTP-nya masuk surga, orangnya masuk neraka. KTP-nya doang Islam. Belok ya. Dan saya baru ngeh gitu loh. Masa sih? Emang siapa itu? Terus dibilang Nabi Muhammad. Ya iya, dia mah nabi, bilang begitu. Lah emang apa bedanya nabi sama kita? Nabi itu sama nangis, sedih. Mohon maaf, buang air juga sama, makan, dia lapar juga, haus juga. Sama kayak manusia biasa, cuman dia memang ada diutus sebagai penyampai risalah, gitu aja perbedaannya. Tapi dia tetap sama seperti manusia, ada rasa takutnya, ada rasa cemas dan lain sebagainya. Dia bilang kayak begitu. Yang bener. Nah itu kalau bahasa saya dulu itu saya tuh merasa jaim, karena yang idola saya itu disaing-saingin. Padahal yang saingin itu, masya Allah, Rasulullah gitu lah. Karena memang ketidaktahuan ilmu saya. Nah akhirnya saya dikasih tuh buku, kalau biografinya lah, kalau bahasanya namanya sirahnya, sirahnya Rasulullah. Masa sih dia seorang yang hampir sama kayak seorang Che Guevara. Padahal pas saya lihat, masya Allah, ternyata saya tahu Nabi Muhammad dari dulu, tapi saya nggak tahu profilnya. Bagaimana saya mau diajak masuk surga sama Rasulullah kalau saya nggak tahu seluk-beluknya, saya nggak tahu, maksudnya biodatanya, profilnya Rasulullah. Padahal saya mengaku Islam dari dulu, tapi saya Islam apa nih? Saya bilang dalam hati saya begini, saya berkaca-kaca, bergejolak dalam hati nih. Jadi kalau bahasanya perang pemikiran saya waktu itu. Ngaku Islam, tapi
nggak tahu apa itu Islam sebenarnya. Nah, alhamdulillah tuh ada temen yang mungkin atas izin Allah ya, kalau bahasanya saya tuh ditolong sama dia dengan penyampaian lisan. Beberapa kali juga saya sama dia itu kalau bahasanya sering diskusi, bahkan debat, macam-macam lain sebagainya. Nah, alhamdulillah ya itu. Jadi ketika dia menyampaikan itu nggak serta-merta langsung saya terima. Kalau bahasa saya tuh orangnya tuh kalau ada informasi nggak langsung saya diinin, saya tahu dulu seluk-beluknya. Saya buka sirahnya, biografinya Rasulullah dari A sampai Z sampai habis. Saya baru tuh akhirnya saya bilang, wah ternyata saya baru tahu Islam tuh baru sekarang nih, saya bilang nih setelah berapa tahun dari zaman dulu. Dari kecil udah Islam tuh ya. Dari kecil istilahnya saya cuma ngaji Iqra, ngaji biasa. Sampai saya ngelihat, wah keren juga Islam ya. Dari A sampai Z, dari urusan masuk WC sampai apa aja ada semua. Bahkan ada waktu itu teman saya tuh ya, dia kan udah pindah ke Malang. Mohon maaf, dia orang non-Islam. Iya. Tapi sekarang alhamdulillah saya dengar dia udah masuk Islam. Alhamdulillah. Malah berarti. Dulu zaman dia dulu masih ini, dia bilang kayak begini, Cep, kalau orang Islam masuk surga itu wajar. Lah, kok bisa ngomong kayak begitu? Namanya Eko Purwanto saya ingat. Kalau agama saya ini, dia bilang gitu, ibadah pun seminggu doang, hari Minggu. Kalau Islam itu dalam sehari aja 5 kali untuk mengingat kepada Tuhannya. Dia bilang masih ngomong Tuhannya, karena masih non Islam. Tapi kalau saya nih suruh ke ke tempat ibadahnya aja cuman seminggu sekali. Kalau Islam itu dalam sehari 5 kali suruh mengingat Tuhannya. Bahkan mau bercermin, mau apapun ada doanya. Iya kan? Saya diam aja, padahal dulu saya Islam. Cuman saya bilang, lah iya juga ya. Maka saya bilang satu persatu kebuka pelan-pelan. Jadi kalau bahasa putus tuh urat-urat maksiat saya. Simpul-simpulnya tuh. Jadi ibaratnya benangnya ribet lama-lama bisa ini terurai gitu. Iya, terurai juga. Itu dari faktor eksternal ya, faktor luar ya. Saya pikir iya juga. Dan yang ngomong itu bukan orang-orang, maksudnya ulama, ubaru dan lain sebagainya. Kiai dan teman-teman biasa aja gitu yang ini nongkrong atau ya teman-teman nongkrong kayak begitu. Iya juga ya, masuk WC ada aturannya, mau makan pakai tangan kanan dan lain sebagainya. Bahkan mohon maaf sampai mau berjima sekalipun ada doanya, semuanya ada doanya. Berarti Islam itu indah nih saya bilang, dari mulai tatanan pribadi bermasyarakat sampai semuanya itu ada dalam Islam, komplit kalau bahasanya kayak jamu. Kurang apa lagi saya bilang nih. Wah, dan mulai ke saat itu tuh saya tuh dendam, bahasanya saya dendam. Dendamnya kenapa? Dulu saya ngajak orang-orang itu bermaksiat. Ya. Sekarang kalau misalnya usia saya setahun lagi, 2 tahun lagi, itu usia saya yang harus saya gunakan untuk kembalikan teman-teman itu ke tempat jalan yang benar gitu. Iya. Bahasa saya menjerumuskan ke jalan yang benar. Yang menjerumuskan bahasa ekstrimnya. Dorong berarti. Tapi benar dorongan. Nah itu saya bilang, saya tuh nggak mau kejadian-kejadian saya zaman dulu itu terjadi. Sekarang sudah insaf dan menggalang kekuatan untuk menapaki jalan kebaikan. Betul. Dengan mengajak kawan-kawan. Insya Allah. Ini topi sama rompinya tulisannya Katro nih, bisa dijelain dong. Awalnya gimana? Oh iya. Ya ini namanya kajian trotoar ya. Kajian trotoar. Kajian trotoar Katro. Kenapa sih kok disebutnya Katro? Katro tuh kayak bahasa itunya deso. Ya, deso. Orang Sunda namanya leweng, kampungan, udik. Ya. Tapi kadang kata-kata Katro itu jadi lebih apa namanya? Lebih mudah digini. Lebih apa namanya? Ih katro banget sih lo. Kayak gimana kayak dengan katro. Dengan kekatroan itu ternyata lebih unik gitu lah. Bahasa tukul tuh biasa. Bahasa tukul. Katro gitu kayak begitu kan. Nah, itu lebih unik dan lebih enak sama teman-teman katro. Karena dengan kekatroan kita itu ternyata nggak jadi beban. Karena kita mengadakan apa namanya? Ya semacam kajian-kajian, kajian trotoar. Kenapa disebut kajian trotoar? Itu ya teman-teman waktu itu ada di daerah Tangerang Serpong. Biasalah kalau anak-anak motor itu kan kalau ada kopdar gitu ya, hari Sabtu malam Minggu itu kan di pinggir-pinggiran jalan gitu ya. Ya mereka apa nih yang kita obrolin nih? Masa cuma gini-gini doang nggak berbobot?
Nah akhirnya bikinlah kajian-kajian. Yang kita kaji pun ya yang ringan-ringan aja lah. Misalnya kayak bagaimana cara tata cara wudhu, bagaimana fikih dan lain sebagainya. Yang dibilang yang masih untuk teman-teman hijrah lah, bagaimana menata sabar, ikhlas dan lain. Nah itu yang kita ini. Kang Bance ditunjuk sebagai ketua umumnya. Ya, ini ya ini sebagai dari amanah ya. Amanah. Jangkauan Katro perluasannya kemana aja, di daerah mana aja? Ya sejak berdirinya itu ya kalau bahasa di tahun berapa tuh Bang dari Bang? Maret 2019. Maret 2019. Udah berapa tahun ya? Sebelum pandemi kali ya? Sebelum pandemi kan 2000 April kayaknya. Pandemi kan 2020. Oh sorry ya, April 2020 bulan April kayak bulan iya, April waktu itu ini. Nah itu 2019. Nah itu sejak memang kita itu mengadakannya biasanya ya di akhir-akhir pekan kayak begitu. Jadi teman-teman motor. Tadinya memang awal-awal itu teman-teman anak-anak geng motor itu aja tuh. Nah lama-lama karena kita adanya di jalanan itu kan umum semuanya. Entah pengamen, entah apa. Jadi kalau bahasanya tumplek-blek di situ. Bahkan dengan adanya Katro ini bisa memfasilitasi mereka. Bahkan ada teman yang sekarang alhamdulillah lah udah beliau yang mudah-mudahan istiqomah. Bahkan ada tadinya mau saya ajak tuh dia ex gangster Belanda. Itu asli. Dia dari Belanda, dari Den Haag. Bule? Bukan. Orang sini. Orang sini, cuman ibunya kalau nggak salah ke sana, akhirnya dia diajak, kalau nggak salah SMP gitu lah. Ya mungkin nanti bisa diundang ke sini juga, ikut podcast ya. Podcast juga di sini. Salah. Bisa ditanyakan bagaimana perjalanan hijrahnya. Itu sampai alhamdulillah dia sekarang udah masya Allah istiqomah dan lain sebagainya. Sama-sama juga mengajak teman-teman di jalanan untuk ya kembali ke hijrah lah. Dan alhamdulillah juga di Katro itu sudah ada mu'alaf. Alhamdulillah. Iya. Dia 2 kali atau 3 kali ikut kajian Katro tuh, tertarik. Hanya dari jalanan doang ya? Di jalanan juga. Masya Allah, makanya hidayah itu bukan kita juga di Katro itu. Jadi image-nya untuk ngaji taklim itu bukan hanya di masjid, di surau, di majelis taklim dan lain sebagainya. Ternyata hidayah juga turun di jalanan gitu loh. Karena kan Allah kan maha melihat. Di hidayah itu yang penting kita mau atau enggak. Nawaitunya lah ya. Walaupun masjid itu di depan rumah kita, kalau kita nggak mau ke masjid tetap aja. Betul. Nah, dan itu mungkin yang ada temen yang pang banget ya. Dia itu sampai kayak begini. Bang, dengan adanya Katro ini, jadi saya tuh lebih memang saya juga gelisah Bang katanya di jalanan itu, sampai kapan saya begini terus. Nah, kita itu memfasilitasi mereka itu yang tadinya dianggap sebelah mata gitu loh. Kadang dia mau ke masjid, mereka itu mau ke masjid, tapi nanti dianggap sangkain mau nyolong son, mau ngambil sendal jepit. Karena dengan tampangnya seperti itu. Dengan tampangnya itu, dengan stylenya itu, akhirnya mereka ya. Tindikan mungkin ada tatonya juga kali ini. Itu pernah kejadian. Waktu di rumah saya itu di Bekasi itu kan depannya kan masjid tuh ya. Masjid. Waktu itu datang asar, pada pakai Vespa, tahu gini kan Vespa suaranya ya. Asar, pas asar saya ajak sholat. Nah, pas sholat itu di tempat wudhu ada marbotnya. Pas dia buka ininya kan batik semua tuh ya, body art semua. Itu marbotnya ngeliatin aja. Oh, pas ngeliat ada saya di situ. Ini siapa nih, orang mana ini ya? Orang asli. Ternyata ada saya di situ. Oh, pas ini. Nah, sebelum maghrib jam 5-an dia pulang. Nah, ketemu lagi sama marbot itu kalau nggak salah pas mau sholat isya. Ditanya, Kang, itu tadi temennya gitu semua ya? Ya emang kenapa? Katanya, iya saya ngeliatnya ngeri. Nggak usah ngeri. Buktinya dia walaupun dia kayak begitu, dia masih mau sholat di masjid, masih mau sholat berjamaah. Yang ngeri itu, yang aneh itu, ketika dia normal, dia beragama Islam, tapi nggak mau sholat di masjid. Bahkan laki-laki juga nggak mau sholat di masjid. Harusnya kalau laki-laki nggak mau sholat di masjid itu pakai mukena, saya bilang begitu. Bisa aja si Akang katanya. Mereka itu perlu ini juga, perlu hidayah juga. Selama kita jangan ngelihat dari covernya aja. Kalaupun seandainya dia memang mau
mau hijrah, Allah kan Maha Pengampun. Terus kalau akan ngelihat apakah yang mereka yang sudah pakai surban, yang sudah berjilbab syar'i, sholat itu diterima sama Allah? Belum tentu kan? Kita jangan langsung menutup diri dengan bang, kalau tatuan begini gimana sih bang? Apakah sholat diterima apa enggak? Kan begitu banyak ya. Iya, ininya. Terus program Katro ke depan untuk bulan Ramadan ini lebih intensifkan atau seperti apa? Iya, kemarin kan sempat tertunda tuh karena ada pandemi ya. Pandemi nggak boleh kumpul-kumpul. Itu pun gitu. kita tetap berjalan. Kita ada namanya kajian online-nya setiap hari pekan dan lain-lain. Jadi walaupun apapun kita nggak bakal berhenti. Bukan halangan lah. Bukan halangan. Apalagi di bulan Ramadan ini nih, bulan penuh ampunan, semuanya dilipat gandakan oleh Allah. Malah kita lebih semangat nih. Karena yang saya tahu, kalau di bulan Ramadan, satu kebaikan tuh dilipat gandakan. Amin. Makanya kalau bahasanya saya mau rakus dengan amal kebaikan. buat menutupi dosa-dosa saya yang dulu. Malu saya dosa, mungkin sebesar gunung apa kali dosanya. Makanya saya berpikir kayak begini, kalau cuma dengan sholat saya, ibadah saya, infak saya, apakah saya bisa masuk ke surga? Surga itu mahal. Kalau murah cuma dapat kipas angin. Makanya dengan cara apa sih? Saya dengan cara mengajak teman-teman. Ya itu dalam proses cuman ya bukan sekedar sih, maksudnya wilayah saya aja. Pun seandainya ketika saya ajak dia nggak mau, tetap itu bukan ranah saya. Saya hanya prosesnya. Tujuan itunya untuk mengajak itu sudah lebih baik lah. Iya. Allah bisa ini. Bang Ca, ini ada pertanyaan lagi nih. Bang Ca kan mengajak kebaikan ke beberapa orang gitu, yang sebenarnya mereka sudah nikmat dengan dunianya. Itu perjuangannya seperti apa? Tingkat kesulitan ininya. Ya, memang namanya mengajak itu ya. Banyak mereka yang udah merasa bagi dia itu udah nyaman banget. Nggak perlu harus sholat, nggak harus kewajiban-kewajibannya. Apalagi teman-teman pang itu kan bahasanya nggak mau diatur-atur lah gitu lah. Bebas hidup dia. Bebas dia, free seenak-enaknya dia lah. Ketika kita ajak itu ya memang banyak, nggak sekali dua kali pertentangan kayak begitu. Ada yang bilang sok alim lah, ada yang hidup semau gua aja bang. Surga juga bukan semua juga pasti ada tempat-tempatnya. Bahkan mereka itu dari yang sudah ada yang dari pondok pesantren juga. Maksudnya pernah mengenyam lah. Pernah pondok pesantren kemudian menggeluti dunia hitam gitu. Bahkan dia lebih tahu dengan syariat-syariat kayak begitu. Nah, kayak begitu ya memang. Jadi ada semacam perdebatan lah kalau gitu seperti itu ada diskusi, ada sampai mohon maaf ada gebrak meja juga ada. Emosional keluar. Karena bagi saya itu mungkin kita kan punya naluri mempertahankan diri lah. Ketika kita diusik yang sama yang kayak tadi saya cerita, ketika seorang Syekh Gufara kayak begitu, saya juga merasa kayak gimana sih? Itu ada lah. Kalau ketika idola kita diserang, kita biasa ada di dunia ini, ternyata itu adalah yang bagi mereka itu kesalahan. Itu pertama-tama emang ada timbul ego dan lain sebagainya. Itu ada kayak begitu. Itu pun saya nggak sekali dua kali kayak begitu. Karena saya ngelihat yang saya baca di sirah Rasulullah itu, sirah Nabi kayak begitu. Nabi pun ketika mengajak nggak sekali dua kali, berkali-kali. Pun seandainya mereka yang saya ajak dan dia kembali lagi dan tidak mau, bagi saya itu bagian dari prosesnya. Ya karena bagi saya itu untuk berdakwah, untuk mendakwahkan ya kebaikan itu, pun seandainya dia tidak mau dan lain sebagainya, itu ranah dia. Saya hanya prosesnya mengajak. Begitupun Rasulullah hanya mengajak doang untuk menyampaikan risalah dari Allah, risalah Islam. Ya, artinya perjuangannya keras banget ya. Iya. Karena memang mereka di dunia yang keras gitu lah ininya. Ini ada satu pertanyaan ngaco nih. Dalam dunia gelap yang sebelum sekarang ini, pernah nggak membunuh orang? Wah, itu mah ngaco. Nggak pernah sih. Nggak pernah. Ngebunuh nyamuk lagi tidur ya. Kalau nyamuk wajib itu. Nggak wajib, tapi emang kayak terganggu aja kan? Iya, terganggu. Oke, terima kasih Bang C. Jadi dialog menarik nih ya. Oke, viewer, terima kasih atas obrolan saat ini di bulan Ramadan. Semoga kita selalu diberikan berkah,
dilipat gandakan pahala. Amin. Terima kasih Bang C. Sama-sama. Semoga Katro juga semakin berkembang, banyak pengikutnya juga lebih banyak, dan akhirnya kebaikan itu bisa berlipat ganda. Ya, silakan ada juga di follow juga FB-nya, Instagram-nya atau YouTube-nya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.